Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratamatika dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 514. Macam-macam syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika telah dipahami bahwa yang dimaksud al-maqam al-mahmud, ini mic saya atau ada? Oh anu kali, merput nyoba mic kali ya. Dah, ini mic saya atau mic yang lain? Soalnya ini ada 3 mic ini. Saya kaget. Nah ini mic saya baik-baik saja ini. Oh, apa ini? Kelap-kelip ini, kelap-kelip. Oh iya, low ada. Iya, ada tulisannya low, iya. Mungkin. Cari yang lain dulu. Ada pilihannya. Tadi mau pilih yang merah kok pink kayak gimana gitu. Pun lanjut. Jika telah dipahami bahwa yang dimaksud al-maqam al-mahmud ialah syafaat yang ditolak oleh para nabi, hingga urusan ini akhirnya sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliaulah
yang memberi syafaat ini kepada ahli mauqif, baik kepada kaum mukminin maupun orang-orang kafir, agar dilepaskan dari segala penderitaan di mauqif itu. Maka ketahuilah bahwa para ulama selanjutnya berselisih tentang syafaat beliau ada berapa. Berselisih maksudnya berbeda pendapat ya. Ada berapa macam atau apa saja macam-macam syafaat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Naqashi berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 macam syafaat, yaitu syafaat umum yang pertama, yang kedua syafaat supaya dipercepat masuk ke surga, dan yang ketiga syafaat kepada para pelaku dosa-dosa besar. Masya Allah. Jadi ada 3 macam syafaat. Yang pertama syafaat umum, di mana hisab dipercepat prosesnya. Yang kedua syafaat agar dipercepat masuk surga. Itu juga merupakan syafaat dengan izin Allah, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau yang berkaitan dengan dipercepat masuk surga ini karena proses hisabnya dimudahkan biasanya. Dan karena yang bersangkutan masuk satu rombongan bersama dengan rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan kemarin dalam pembahasan kita di sini tentang at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Orang-orang yang kaya, tajir itu aslinya pedagang artinya, cuman diterjemahnya diartikan kaya karena biasanya yang kaya itu pedagang dulu itu. Sekarang juga masih sih pedagang itu kaya. Monggo. Jadi orang kaya yang at-tajiru saduq, orang kaya yang rajin bersedekah. Saduq itu banyak bersedekah. Al-amin kata Nabi, dan orangnya jujur, bisa dipercaya. Itu akan ma'an nabiyina, satu rombongan bersama dengan para nabi, wasiddiqin dan para siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang satu tingkat di bawah para nabi, wasyuhada dan para syuhada. Kenapa dikatakan tadi, kenapa kok orang kaya yang banyak bersedekah, yang bisa dipercaya, tadi bisa satu rombongan dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau para nabi dan para syuhada, para siddiqin dan para syuhada? Karena mereka banyak membantu perjuangan Nabi, siddiqin dan para syuhada, atau banyak membantu perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wajar kalau mereka nanti akan satu rombongan dengan rombongan yang masuk dalam kategori awal masuk surga, karena banyak membantu tadi itu. Kalau para ulama berdalil lagi dengan kisah Ashabul Kahfi. Kalau anjingnya Ashabul Kahfi saja membantu dakwanya Ashabul Kahfi bisa masuk surga bersama Ashabul Kahfi, apalagi manusia yang membantu dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya biasanya kalau membahas ini ada jamaah yang nanya biasanya. Ini saya tanyakan biar Anda enggak usah nanya nanti. Betul. Saya cuman biasanya ada yang nanya gini ke saya. Ustadz, bukannya ada sebuah hadis yang mengatakan antara orang miskin dengan orang yang kaya itu nanti jarak masuk surganya itu sampai 500 tahun. Pernah dengar gitu? Ya. Saya jawab, ya itu betul. Kalau orang kayanya pelit, saya bilang itu. Tapi tidak untuk yang dermawan. Karena ada hadis sahih tadi itu. Tapi saya ulang ya, dengan catatan membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam konteks kekitaan, membantu masjid, musola, majelis taklim, pesantren, madrasah, dan aneka kegiatan dakwah lah. Itu seperti itu. Nah, kalau kita menjadi bagian dari itu, insya Allah mendapat syafaat dari Nabi untuk masuk surga lebih cepat, insya Allah. Saya pernah dengar satu riwayat begini, tidak jauh-jauh dari hadis itu juga riwayatnya.
nanti itu kalau ahli ibadah dipanggil, ahli ibadah langsung masuk surga, misalnya gitu ya. Tapi tidak dengan orang alim. Orang alim yang mengajarkan ilmunya, yang berdakwah di jalan Allah. Orang alim ini disuruh stop dulu. Kalau ahli ibadah suruh masuk aja udah. Kalau orang alim, orang yang berdakwah ketika masuk surga itu kata para ulama di stop dulu. Jangan masuk dulu surga. Terus dia diam. Apa perintah Allah selanjutnya? Panggil orang-orang yang dulu membantu dakwah kamu untuk diajak bareng masuk surga bersama sang ulama tadi. Maka para nabi dan rasul itu nanti seperti itu. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu tidak mau masuk surga sendirian, itu tidak mau. Beliau itu maunya nanti ngajak orang-orang yang terlibat dalam perjuangan beliau. Makanya ada satu panji besar nanti di mahsyar itu, dan itu panji besar Rasulullah Muhammad SAW, di bawahnya itu adalah isinya ya orang-orang yang dulu pernah membantu perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang itu dalam konteks kekitaan, masjid, mushola, majelis taklim, madrasah, apalagi dan macam-macam. Pokoknya membantu perjuangan dakwah itu. Dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu kan contohnya yang berduit, Ustaz. Kalau yang enggak punya duit bagaimana? Itu kan tadi contohnya yang berduit. Kalau enggak berduit bagaimana? Maka jawabannya sederhana. Berjuang itu dalam konsep Al-Quran dengan harta dan diri mereka. Ya tadi yang berharta. Kalau yang tidak berharta, ya dengan apa yang dia punya. Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan ide-idenya dan macam-macam. Maka semua yang kita gunakan untuk perjuangan di jalan Allah itu kan bermanfaat bagi kita, terutama kalau itu membantu perjuangan dakwah tersebarluasnya dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu insyaallah mendapatkan syafaat untuk mendapatkan masuk surga terlebih dahulu dengan izin Allah. Terus ada syafaat untuk para pelaku dosa besar. Ini yang nanti ada orang-orang yang bahkan sudah gosong di neraka itu. Sudah gosong dan orang itu tidak punya kebaikan sama sekali kecuali la ilaha illallah, satu titik itu. Itu akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan izin Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi syafaat Nabi dengan izin Allah bahkan menyentuh hati seorang hamba yang legam, tidak ada kebaikan sama sekali, gelap, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja, yaitu satu titik la ilaha illallah. Dan itulah penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka, dan penghuni surga yang paling terakhir untuk masuk surga dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyentuh sampai orang yang begitu itu. Allahu Akbar. Ya tentu harapan kita mendapatkan syafaat, tidak perlu kosong dulu lah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Sedangkan Ibnu Atiyah berkata dalam tafsirnya yang terkenal hanya ada dua macam syafaat. Yang pertama syafaat umum, dan yang kedua syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa dari neraka. Jenis syafaat yang kedua ini tidak ditolak para nabi, tetapi mereka pun memberinya kepada umat masing-masing, dan begitu pula para ulama. Jadi ada model syafaat. Yang pertama syafaat umum, ini hanya nabi yang bisa dengan izin Allah. Yang kedua ada syafaat yang sifatnya menyelamatkan umatnya dari neraka, dan ini semua nabi punya fasilitas itu, semua nabi. Terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah itu nanya, Siti Aisyah itu, "Ya Rasulullah, nanti saya kalau di akhirat mencari jenengan di mana?" Kata Nabi, "Kalau enggak di mizan, di sirat," kata Nabi. Kalau nyari saya, kata Nabi, kalau enggak di mizan, di sirat, kata beliau.
rupanya ada hadis yang sahih yang menyebutkan, hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Di ujung sirat itu semua para nabi berkumpul. Semua nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul melihat siapa saja yang melintasi sirat itu. Kalau diakui umatnya didoakan, Allahumma sallim, salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku ini. Jadi dari kejauhan Nabi ngeliat itu. Wah, ini majelis taklim Baitur Rahman ya. Amin. Didoakan, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Kalau di mizan kita tahu teori syafaat yang berlaku dalam mizan itu. Ketika ada orang ditimbang dan dalam timbangannya keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, diupayakan syafaat di situ itu. Apa di antara bentuk syafaat itu? Dicarikan amalan-amalan sunnahnya, Al-Qur'annya datang, puasanya juga datang, mohon agar izinkan berikan syafaat. Kemudian akhlak yang mulia juga membantu. Terus kemudian mentok terakhir, kalau punya ini pasti selamat sudah. La ilaha illallah di tokoh. Kalau punya itu selamat sudah, pasti menang. Yang awal-awal tadi ada yang kalah, masih kalah. Amalan sunnahnya masih stoknya kurang, masih ada yang kalah. Tapi kalau sudah punya di tokoh itu la ilaha illallah pasti menang sudah. Nah, Nabi itu membantu di situ supaya umatnya ini menang dalam timbangannya. Nah, tentu kita harus membantu beliau juga dalam hal ini dengan cara bagaimana? Ya kita sendiri harus berusaha untuk baik gitu. Jadi jangan mentang-mentang tenang. Saya kan punya Nabi yang insya Allah peduli sama saya. Terus kita bermalas-malasan dalam beramal, jangan. Tetap kita sendiri beramal. Nah, ada kurang-kurangnya nanti dibantu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya ingin menemani Anda di surga." Kata Nabi, "A'inni 'alaika bikasrati sujud." Bantu saya, kata Nabi, supaya nanti kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Karena kalau engkau sujud Allah akan angkat derajatmu. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa kita ini tetap harus beramal untuk membantu supaya nanti untuk membantu Rasulullah Muhammad SAW supaya nanti kita ini bisa bersama beliau nanti di akhirat. Itu seperti itu. Termasuk para ulama tadi. Para ulama itu dengan izin Allah nanti akan memberikan syafaat atau secara umum orang yang mati di jalan Allah. Kalau di dalam hadis orang yang mati di jalan Allah itu diberi izin memberikan syafaat kepada 70 dari anggota keluarganya. 70 berarti banyak maksudnya. Nah, para ulama itu dianggap matinya melebihi matinya orang yang syahid dalam peperangan. Maka orang yang mati sebagai ulama itu dinyatakan sebagai orang yang mati di jalan Allah. Karena dalam kondisi menyebarluaskan ilmunya Allah. Itu seperti itu. Sehingga beliau, para ulama ini sebagaimana syuhada punya SK dengan izin Allah untuk bisa memberikan syafaat. Itu seperti itu. Makanya tadi saya katakan, kalau orang ahli ibadah nyel ya, begitu ada keputusan masuk surga, langsung dia masuk surga, lancar masuk surganya. Kalau ulama, orang yang soleh, orang yang alim, yang berdakwah di jalan Allah, begitu masuk surga di stop dulu. Di stop untuk suruh ngajak siapapun yang membantu perjuangannya di jalan Allah untuk bareng-bareng masuk surga dengan dia. Makanya saya bilang tadi, kalau kita banyak membantu perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita nanti akan satu rombongan bersama dengan beliau. Semoga nggih, amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Menurut Al-Qadhi Iyad rahimahullah, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ada 5 macam. Ini menurut Al-Qadhi Iyad. Yang pertama syafaat umum, sudah kita bahas. Yang kedua syafaat untuk memasukkan suatu kaum ke dalam surga tanpa hisab. Tapi ini kuotanya terbatas ini. Kuotanya terbatas hanya 70.000. Tapi dalam di kitab ini ya, kata Imam Al-Qurtubi, ada kemungkinan kuotanya ditambah sih.
Ada kemungkinan kuotanya ditambah. Karena dari 70.000 itu per orang bisa membawa 70.000 lagi. Ya. Yang diantaranya Nabi menyatakan orang yang tidak minta diramal, orang yang tidak meramal dan minta diramal, orang yang tidak tatayur, orang yang tidak berobat dengan itu, dan orang yang tidak minta diruqyah. Itu diantaranya. Monggo Bu Dona, monggo. Nah, itu mereka ini adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Tapi intinya kuotanya terbatas. Karena kuotanya terbatas, kita ada harapan yang kedua. Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau ini nggak ada kuotanya ini, siapapun bisa dapat. Dihisab tapi dengan hisab yang mudah. Ini juga masih selamat ini. Gak usah khawatir. Yang pertama tadi pasti selamat, yang keduanya juga pasti selamat juga yang kedua ini. Yang jangan sampai yang ketiga didesak dalam hisabnya, diinterogasi betul. Naudzubillah, ini alamat celaka kalau begitu. Kalau didesak dalam hisab itu alamat celaka sudah. Naudzubillah min syarri dzalik. Sudah tahu ya kiat supaya hisab yang mudah? Saya tahu. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak memaafkan sesama. Tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Itu insyaallah itu. Kalau kita melakukan itu insyaallah. Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Kalau ingin melintas di sirat cepat dan selamat gimana? Di antaranya menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim saat kehormatannya dijatuhkan di depan kita. Itu di antara amalan selamat melintasi sirat. Ada orang cerita ke saya misalnya tentang Bu Rahmawati misalnya. Cerita jelek. Saya tahu Bu Rahma nggak begitu. Saya bela. Jadi saya bela kehormatan Bu Rahma. Mungkin sampean keliru menilai Bu Rahma. Yang saya kenal Bu Rahma itu nggak begitu. Kita bela kehormatannya. Membela kehormatan saudara kita saat dijatuhkan di depan kita kehormatannya, itu salah satu tiket selamat melintasi sirat itu. Itu di sini di kitab ini ya, sebutkan. Di samping bersegera untuk kebaikan. Bersegera dalam kebaikan itu masuk dalam kategori membuat seseorang nanti melintasi sirat itu dengan cepat gitu. Jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu cepat melintasi siratnya itu cepat gitu. Selamat insyaallah. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, syafaat kepada beberapa orang dari umat beliau yang semestinya masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi mereka syafaat. Siapa saja yang beliau kehendaki maka beliau memberinya syafaat lalu dimasukkan ke dalam surga. Jenis syafaat yang ketiga ini tidak diakui oleh para ahli bid'ah, baik Khawarij maupun Mu'tazilah. Mereka tidak mengakuinya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang keliru, yaitu kepatutan logis yang didasarkan pada mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap jelek. Jadi nanti ada orang-orang itu yang harusnya dia masuk neraka nggak jadi gitu. Itu kejadian itu dengan izin Allah itu berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sampai kepada kita ya, ada beberapa riwayat itu. Ada orang yang harusnya masuk neraka nggak jadi. Yang pertama hadisnya Sahih Muslim. Saya ngaji hadis Sahih Muslim tentang hari akhirat, bab tentang neraka yang bisa bicara itu. Jadi pada saat orang itu mau dimasukkan ke neraka itu nggak mau terima. Hadisnya Sahih Muslim, nanti kejadiannya. Jadi pas orang itu mau dimasukkan ke neraka nggak mau terima. Karena kata petugasnya malaikat bukan satpam. Petugas. Kata malaikat, kalau bahasa kita, kenapa kamu nggak mau terima orang ini? Orang ini harusnya masuk neraka. Kenapa kamu nggak mau terima? Neraka nggak mau terima. Kata neraka, hadisnya Sahih Muslim, kata neraka ukamakal,
orang ini pernah berdoa kepada Allah agar selamat dari siksa saya, dan doanya dikabulkan oleh Allah. Saya nggak mau terima orang ini mafhum riwayat ya. Saya nggak mau terima orang ini kecuali Allah yang mengizinkan. Maka konfirmasi kepada Allah, ini pripun ya Allah, kalau bahasa kita ya. Di hadisnya nggak gitu amat, cuman begitulah kira-kira SOP-nya. Allah putuskan, ya sudah, selamat, tidak usah masuk neraka, selamat. Makanya saya sering sampaikan di sini, jangan meremehkan doa habis maghrib sama habis subuh itu. Sebelum kita ngobrol dengan siapapun, Allahumma ajirni minannar. Allahumma ajirni minannar. Kalau ingin mengajak keluarga, Allahumma ajirna minannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Berapa? 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Hadis riwayat Abi Dawud. Kalau habis maghrib ditambah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minannar. 7 kali. Supaya kita ini kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, maka neraka nggak mau terima. Kebayang nggak neraka nggak mau terima itu? Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Neraka nggak mau terima kita, amin insyaallah. Aduh Ustaz, nggak apal Ustaz, apalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya itu udah bagus ya Bapak. Ya mosok kalau kita berdoa dari sekarang enggak ada yang nyangkut, insyaallah ada lah nggih. Insyaallah. Makanya jangan meremehkan doa berlindung kepada Allah dari bahaya api neraka. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian di hadis Sahih Muslim juga sama. Ada orang yang ketika dia mau masuk ke neraka, mau dimasukkan ke neraka gitu ya. Orang ini berteriak. Di surah An-Naba kita tahu Allah berfirman, orang nanti di akhirat itu, di mahsyar itu kan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Saat itu orang enggak bisa ngomong. Kalaupun ngomongnya pasti benar, enggak bisa bohong gitu maksudnya. Kalaupun dia bohong tetap nggak bisa, karena ada saksi-saksi yang buat dia ketahuan bahwa dia bohong. Nah, dalam hal ini catatan pentingnya buat kita bersama adalah orang ini pas mau dimasukkan ke neraka dia ngomong, berarti diizinkan oleh Allah untuk ngomong. Apa kata dia? Ya Allah, tidak begini selama ini yang kusangkakan tentang dirimu. Kata Allah, stop. Kalau bahasa kita ini mafhum ada dalam hadis Sahih Muslim au kama qala, apa yang kamu sangkakan tentang diriku, dan Allah Maha tahu ya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, ini hanya bahasa administrasi. Jadi Allah Maha tahu bukan berarti Allah kalau bertanya tidak tahu, ini hanya bahasa administrasi. Apa yang kamu sangkakan tentang diriku, kata Allah. Orang ini mengatakan, selama hidup hamba selalu bersangka baik tentang dirimu ya Allah. Jadi orang ini selalu berbaik sangka pada Allah. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan macam-macam. Maka kemudian kata Allah, ya sudah, bebaskan dia dari api neraka. Gara-gara husnudzon yang kedua, baik sangka kepada Allah. Makanya husnudzon mode on itu harus itu. Husnudzon apa? Mode on itu harus terus itu. Husnudzon. Kenapa Nabi Ayub alaihissalam sabar dengan sakitnya? Karena husnudzon, baik sangka kepada Allah. Kenapa Nabi Lut, Nabi Yunus sabar dalam perut ikan? Karena husnudzon kepada Allah. Kenapa Nabi Ibrahim sabar saat dibakar dalam api? Karena husnudzon kepada Allah. Dan semua husnudzon itu berujung pada datangnya pertolongan Allah. Itu tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Konsep husnudzon ini kan enak ngomongnya saja. Kadang kalau dipraktekkan itu sulit pakai dal kadang. Karena Allah itu Maha tahu di mana Allah akan sentil kita, di mana ujian yang menguras emosi kita, perasaan kita, kan gitu ya. Maka pada saat itulah bersyukurlah bagi siapapun yang ngaji, yang ingat untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Husnudzon, baik sangka kepada Allah. Pokoknya orang itu kalau masih berbaik sangka kepada Allah pasti baik kita, banyak kita aja. Karena hadisnya riwayat Bukhari diantaranya dan beberapa rawi yang lain, ana inda dzanni abdi bi. Hadis qudsi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita sangka baik, pasti baik sudah kepada Allah. Jadi kalau kita sangka baik kepada Allah, pasti baik sudah, pasti.
Itu. Makanya jangan suudzon sama Allah. Seburuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jaga husnudzon, baik sangka. Itu namanya husnudzon mode on. Itu seperti itu. Monggo kalau mau di depan Bu Yosi mungkin. Oh nggih. Monggo. Alhamdulillah. Pun lanjut. Kemudian ada satu lagi. Gebong. Tadi yang berarti kalau misalnya kita harus berhusnuzon itu berarti kalau misalnya terjadi apapun pada kita husnuzonnya tuh bahwa itu bukan azab tapi Allah sedang menguji kita, sedang meninggalkan keimanan kita, gitu ya maksudnya. Baik, saya jawab kalau itu. Saya jawab. Kadang-kadang ada ini apakah Allah azab atau apa, tapi kalau misalnya kita berhusnuzon, oh oke, ini saya dapat ujian dan Allah sedang menguji supaya saya keimanannya meningkat. Bagus. Bisa begitu. Kita baik sangka bahwa yang terjadi pada kita adalah ujian. Insya Allah ini bagian dari cara Allah untuk meningkatkan iman kita. Bisa begitu. Tapi begini Bu, ada lanjutannya. Ini lebih kepada pendekatan ilmu ya. Kalau dirasa kok semakin kesini kan semakin jadi deh ini. Bukan yang meringan kok tambah memberat misalnya. Jangan-jangan ini karena dosa saya, jangan-jangan. Nah, jadi mengarahnya bukan kepada Allah, tapi menghantam kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan karena dosa saya ini. Sehingga jangan-jangan ini bukan sekedar ujian, jangan-jangan ini peringatan dari Allah untuk kita. Maka kita pertajam istighfar kita. Karena kalau itu peringatan, yang Allah tuntut tidak hanya sabar, tapi harus tobat dan mengambil pelajaran. Jadi mengarahnya bukan kepada Allah, tapi kepada kita mengarahnya. Jangan-jangan ini karena dosa saya, jangan-jangan. Berarti jangan ada dosa. Saya pribadi itu kalau saya merasa yang terjadi ini kayaknya enggak sewajarnya ini. Saya itu muhasabah. Kemarin habis ngomong apa ya kemarin ya? Mungkin ada omongan-omongan saya harus saya tobati kan. Karena kadang ada sebagian orang itu yang kemakan omongannya sendirian. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu harus dimuhasabahi. Sehingga patut untuk kita astagfirullah. Nah, itu guna untuk mentaubati tadi itu. Kemungkinan apa yang terjadi pada kita itu bagian dari peringatan dari Allah. Karena kalau peringatan tadi saya ulang enggak cukup hanya dengan bertobat. Tidak cukup hanya dengan bersabar, tapi bertobat dan mengambil pelajaran. Tapi sebagai bentuk awalnya enggak ada masalah, kita berbaik sangka, insya Allah ini bagian dari ujian yang harus saya sabari. Tapi kok ada gejala enggak wajar, patut kita waspada, jangan-jangan karena dosa yang kita lakukan. Apalagi memang real, terbukti memang karena perbuatan dosa kita, maka harus segera ditobati. Nah, gitu nih, dan diambil pelajarannya. Lanjut. Karena ada sebagian orang itu merasanya diuji, padahal ternyata oleh Allah dia diperingatkan. Nah, sehingga kalau diperingatkan nggak cukup hanya dengan sabar, harus tobat dan mengambil pelajaran. Kalau cuma sabar dosisnya kurang. Itu seperti itu. Lanjut. Kemudian contoh yang ketiga, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW yang tadinya harus masuk neraka nggak jadi, itu ada dalam buku ini nanti di belakang di buku ini ada nanti, atau sudah atau belum saya lupa, agak ke belakang deh pokoknya. Hadisnya lemah, tapi di sini hadisnya lemah, cuman maknanya sebagian maknanya sahih yang saya pahami. Nanti saya jelaskan kenapa kok sebagian maknanya sahih. Jadi di hadisnya nanti insya Allah kita ketemu di belakang ya. Ketika menuju ke Sirat, itu rupanya sudah ada antrian. Jadi orang mau lewat Sirat itu rupanya ngantri. Ada dua antrian ahli surga sama antrian ahli neraka. Itu sudah dipisah di situ rupanya. Karena kan habis mizan itu udah ketahuan kan, siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga. Rupanya dari mizan ke Sirat itu ada antrian. Dan antriannya itu dipisah, antara yang akan masuk surga dan akan masuk neraka itu beda antriannya. Menariknya, dalam riwayat itu dikatakan orang yang ngantri ke Sirat dari kalangan ahli surga itu melihat ke arah
orang yang sedang ngantri ke sirat dari golongan yang akan masuk neraka. Ada kejadian dalam hadis itu, di sini nanti insyaallah kita ketemu. Kata orang itu yang di ahli surga itu ngelihat orang yang di baris ahli neraka itu ngomong, loh, kalau bahasa kita dia aja nggak pakai loh, itu modifikasi. Ini mafhum riwayat. Loh, itu kan kalau bahasa kita ya, ibu yang pernah bantu saya. Disapa, Bu, kenal saya, kata orang itu. Enggak, karena dia sudah panik mau masuk neraka. Wis gak kober ngiling-ngiling uang, iya, lupa udah. Enggak, katanya. Kata yang ahli surga itu, saya Bu, ibu dulu yang pernah bantu saya itu loh. Nah gitu. Dalam hadis itu gitu, dalam riwayat itu, ibu yang pernah bantu saya, ibu dulu yang pernah bantu pesantren saya, ibu yang pernah bantu masjid saya, ibu yang pernah bantu musola saya, ibu dulu yang pernah beliin bensin motor saya itu, misalnya. Nah, contoh yang terakhir itu karena pernah ada jamaah itu nyalami saya itu, Ustaz ini untuk bensin, pokoknya sampai habis untuk beli bensin tuh, pokoknya itu, habisnya dia ngomong untuk bensin itu, tapi untuk membantu dakwah. Nah, tapi saya ini balik lagi, nggak bahas bensin, balik lagi, nah, saya teringat aja itu dulu ibu yang pernah bantu santri-santri saya yang pengadaan Al-Quran, ibu yang, pokoknya itulah. Apa kata orang yang ahli surga ini? Karena si ahli neraka ini udah puyeng dia pokoknya. Akhirnya orang ini ngomong sama Allah, orang ahli surga ini dalam hadis di sini ya Allah, orang ini dulu banyak membantu saya. Tolong ya Allah, bersamakan dia dengan saya. Itu doanya beliau itu. Mau almarhum juga ini. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya si orang itu oleh Allah dipindah. Yang tadinya barisan ahli neraka dipindah ke barisan ahli surga. Itu yang saya bilang tadi dalam hadis tentang masalah ini. Kenapa saya bilang tadi maknanya sahih? Karena berkaitan dengan Ashabul Kahfi, berkaitan dengan hadis At-Tirmidzi tadi itu, di mana orang yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan nanti dibersamakan dengan rombongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah pada Allah panjenengan saya kita terlibat dalam upaya menyebarluaskan dakwah Rasulullah Muhammad SAW seperti pengajian ini, seperti masjid ini, seperti aneka kegiatan-kegiatan dakwah. Maka saya sering sampaikan, ibu-ibu punya komunitas goes silahkan, punya pun komunitas nge-gym monggo lah silahkan, punya komunitas jalan-jalan sehat walaupun cuma berdua dengan suaminya monggo lah. Setelah jalan sehat habis bakar kalori, makan kalori lagi. Yang penting sehat ya. Iya, sampai kemana yuk, kemana-mana. Allahu Akbar. Tapi intinya satu sebenarnya. Yang model begini harus tetap ada Bu ya. Jadi majelis komunitas seperti ini harus ada. Harus ada. Komunitas masjid, musola, majelis harus ada. Supaya apa? Harapannya itu tadi supaya kita ini nanti satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk satu rombongan dengan beliau karena dakwanya kita bantu. Itu seperti itu. Itu diantaranya. Kemudian yang keempat, syafaat kepada orang-orang berdosa yang masuk neraka. Mereka dikeluarkan dari neraka atas syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para nabi lainnya atau dari para malaikat atau dari saudara-saudara mereka yang beriman. Saya katakan syafaat jenis ini pun tidak diakui kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah orang rasionalis. Kalau terhadap adanya syafaat jenis ini bagi orang yang semestinya masuk neraka karena dosanya meskipun belum lagi memasukinya, itu saja sudah tidak diakui kaum Mu'tazilah, apalagi syafaat bagi orang-orang yang sudah memasukinya. Kalau Nabi wajar lah ya. Kalau untuk sama kita contohnya apa? Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya, "Ya Allah, mana teman saya yang
dulu sholat bersama dengan saya, yang dulu puasa bareng sama saya. Ternyata yang ditanyakan masuk neraka. Apa kata Allah? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, beliau mengatakan, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah ya. Kata beliau, kalau nanti kalian masuk surga dan di surga tidak ada saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah mana Hasan Al-Basri. Jadi nanti kalau ibu-ibu masuk surga tidak ketemu saya, tolong tanyakan ke Allah ibu, mana Muhammad Subhan gitu, supaya kita nanti bareng-bareng masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yang kelima, syafaat untuk dinaikkannya derajat beberapa orang penghuni surga ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi di sana. Al-Qadiyat mengatakan bahwa syafaat jenis ini tidak dipungkiri oleh kaum Mu'tazilah, sebagaimana mereka tidak memungkiri syafaat pertama tadi di mahsyar. Jadi syafaat ini yang terakhir ini dalam bentuk orang yang tadinya di surga kelas ekonomi naik di surga kelas bisnis atau eksekutif. Ini diantaranya kalau punya anak soleh. Kalau punya anak soleh, penghafal Al-Quran, nah nanti orang tuanya dikasih mahkota, terus derajat surganya dinaikkan. Saya baca hadisnya sahih dengan saya. Kalau saya tidak salah lewat At-Tirmidzi hadisnya itu. Ada dalam kumpulan sahih hadis qudsi itu. Jadi ketika seorang anak masuk surga, dia bertanya kepada malaikat, mana orang tua saya? Rupanya dalam hadis itu orang tuanya di surga tapi kelas ekonomi. Maka kata anak itu, ya sudah saya mau turun. Kata malaikat, tidak usah. Beliau aja yang naik. Nah, jadi anak tadi nggak boleh turun, orang tuanya naik. Yang tadinya orang tuanya kelas ekonomi, naik ke surga kelas bisnis atau kelas eksekutif. Itu seperti itu. Atau kelas VVIP. Itu diantaranya. Nah, atau tadi memang kita satu rombongan dengan komunitas teman-teman kita yang lain tadi jemput, ajak bareng masuk surga. Nah, itu kan jadi bersama-sama. Maka saya bilang tadi, ibu-ibu punya komunitas apa saja silakan, yang penting halal, yang penting mubah ya, tidak haram. Silakan, yang penting halal dan mubah silakan. Tapi harus ada komunitas seperti ini, yang ngaji begini harus ada. Karena ini untuk dunia dan akhirat kita sekaligus. Kemudian saya katakan masih ada lagi jenis syafaat yang keenam, yaitu syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib agar diringankan adabnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abu Thalib, bahwa Abu Thalib pernah disebut-sebut namanya di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, mudah-mudahan syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat, sehingga dia ditempatkan di neraka yang paling dangkal, yang hanya mencapai mata kakinya saja, namun menyebabkan otaknya mendidih. Siksa neraka yang paling ringan hanya sebatas mata kaki tenggelam di neraka, tapi otak mendidih. Itu paling ringan ya. Sekarang jika ada yang membantah, bukankah Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang beri syafaat. Maka Al-Muddatsir ayat 48. Maka jawabnya, syafaat memang tidak bermanfaat untuk keluar dari neraka jika diberikan umpamanya oleh ahli tauhid yang gemar bermaksiat, sekalipun mereka telah keluar dari neraka dan masuk surga. Jadi memang enggak semua orang beriman punya fasilitas bisa memberikan syafaat. Hanya orang beriman tertentu, tidak semuanya. Karena memang prinsipnya yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah sebenarnya. Makanya kalaupun ada yang lain bisa memberikan syafaat itu dengan izin Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo Bu silakan. Nggih, monggo.
Nggak apa-apa. Kan yang penting itu kan Allah pasti mengenali. Jadi yang penting Allah itu yang mengenali. Jadi walaupun ustadznya nggak kenal, nggak ngaruh, insya Allah. Dan nanti insya Allah akan tetap dibersamakan dalam rombongan dakwahnya sang ustadz itu, yang pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, jangankan dia sudah nyumbang ya. Orang beriman itu nanti secara umum kan, maaf ya, badannya berubah. Jadi nanti Bu View nggak gini nanti, Bu Popi nggak begitu, Ibu nanti nggak begini lagi. Kita akan bangkit nanti di akhirat itu dengan bentuk berdasar informasi amal. Tapi apakah nanti Pak Ferry pangling lihat Bu? Apakah nanti misalnya suami panjenengan pangling? Enggak. Karena ruh saling mengenal. Ruh saling mengenal. Nah, jadi walaupun tubuh kita berubah, tapi nanti saling mengenal. Karena ruh itu saling mengenal. Jadi tadi yang Ibu ceritakan, misalnya Ibu sendiri nyumbang ke satu masjid, musola, majelis taklim, atau pesantren, atau nyumbang kepada para santri, dan Ibu merahasiakan identitas Ibu dengan hamba Allah, nggak usah khawatir. Mereka akan dibuat oleh Allah mengenali Ibu, karena ruh itu saling mengenal dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang pasti Allah yang mengenali itu secara khusus. Ngeten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Saya itu teringat ada kejadian begini. Ini kisah nyata ya. Ada seorang santri. Beliau ini jarang sowan ke kiainya karena memang dalamnya rumahnya kiai atau pesantrennya dengan dalamnya si orang ini jauh, dan beliau termasuk orang yang tidak mampu. Tapi sang santri ini selalu mendoakan terus kepada sang guru. Jadi gurunya ini selalu didoakan oleh beliau ini, sambung doa terus. Ketika satu saat beliau sowan, diajak oleh temannya yang sering sowan, itu oleh sang guru, santri yang jarang sowan ini dipeluk, apa kata? Ini santri dekat saya, dia sering mendoakan saya. Jadi rupanya secara batin itu ada ikatan. Kalau orang sering didoakan itu ada ikatan. Makanya Ibu tidak usah khawatir pokoknya. Berbuat baik pada seseorang itu, walaupun orang itu tidak tahu, yang penting Allah tahu. Itu nanti yang menghubungkan batin kita itu siapa? Allah. Saya itu sebentar lagi. Oke. Saya punya seorang guru lah. Beliau itu kalau mendoakan, enggak cuma manusia, jin-jin didoakan. Iya, jin-jin didoakan. Ya kan, muslimin muslimat kan dari minal jinnati wan nas kan ada. Suatu saat beliau itu punya tetangga. Beliau itu. Tetangganya itu kesurupan. Udah di daya upaya nggak selesai. Akhirnya ada orang bilang, coba itu kayaknya ustadz itu, kiai kayaknya itu. Coba datengin aja. Kan beliau al-hafidh, hafal Quran maksudnya. Terus didatengin, kiai minta tolong itu ada orang kesurupan. Ya saya coba ya, saya nyoba ya. Akhirnya beliau datang. Begitu datang itu jinnya ngomong gini, loh panjenengan, kata jinnya itu. Panjenengan ya. Nggih saya pamit. Loh, kok kenal saya? Ya kan jenengan sering mendoakan saya katanya. Ya saya pamit pergi. Jadi rupanya jin itu tahu kalau didoakan juga. Beliau itu sering mendoakan, pokoknya ya Allah saya doakan semuanya saja, baik manusianya maupun jinnya semuanya itu. Rupanya jinnya itu kenal, loh sampean. Itu seperti itu. Monggo Bu Asmi. Nggih. 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 Terus. Apakah orang tua bisa mengajak anaknya masuk surga? Baik.
dalam hadis qudsi yang pernah saya baca ya. Saya punya kumpulan hadis qudsi. Kalau kata penulisnya sih serendah-rendahnya derajat hadisnya adalah hasan. Beliau di situ mengutip satu riwayat. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh itu mereka menanti orang tuanya di pintu surga. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril suruh anak-anak itu masuk surga. Kata malaikat Jibril, mereka tidak mau ya Allah. Mereka nunggu orang tuanya. Jadi mereka enggak mau masuk surga, mereka nunggu siapa? Orang tuanya. Maka kata Allah, suruh mereka masuk surga dengan orang tuanya semuanya. Nah, itu makanya kalau jenengan atau siapapun di antara kita ada yang misalnya pernah diuji oleh Allah wafat, putranya atau putrinya sebelum baligh, itu tiket masuk surga udah kepegang itu. Gitu. Nah, tentu bagi yang masih hidup jangan didoakan mati. Ya, kita doakan semoga anak cucu kita semua diberi oleh Allah panjang umur yang barakah, syiha wal afiat dan menjadi anak yang saleh salihah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertanyaan Bu Asni menarik. Nyana Bu Asni nggih. Nah, terus iya saya tahunya Bu Asni Syakiran. Terus Bu nggih. Nggih. Jadi pertanyaannya gini, apakah orang tua bisa memberikan syafaat kepada anaknya? Jawabannya gini, wong teman sepengajian aja bisa. Teman sepengajian saja, yang tadi saya bilang, mana ya Allah teman sholat saya, yang dulu pernah bareng sama saya puasa. Loh jenengan sama anak, sama istri, hari-hari bersama dalam kebaikan, hari-hari bersama dalam sholat, dalam puasa. Ya mosok tidak bisa? Jawabannya insya Allah pasti bisa. Maka jangan salah, orang tua yang soleh pun dengan izin Allah bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Wong temennya saja diberi syafaat, apalagi anaknya. Nah, itu pendekatan pemahaman dalilnya begitu Bu Asmi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu nggih. Monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oh, Bu Isan ini, Bu Ratna dulu. Bu Ratna nggih. Tapi nggak pakai galih, Bu Ratna aja, Ratna galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Baik, saya bahas nih. Yang pertama, sekarang yang pertama. Mengenai wanita pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan, kemudian dengan izin Allah dia dirahmati hingga masuk surga. Itu betul, hadisnya sahih bahkan itu. Cuman sependek yang saya pelajari, karena dia berbuat kasih sayang kepada hamba Allah, walaupun dia hanya seekor anjing, maka karena sifat sayangnya itu sehingga dia disayang oleh Allah. Karena dalam satu riwayat yang lain disebutkan, man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Maka dalam hal ini bab pembahasan tentang keutamaan berkasih sayang kepada sesama makhluk, termasuk binatang seperti anjing. Ada penjelasan sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada akhirnya si pelacur tadi diberi kesempatan tobat, sehingga dengan izin Allah akhirnya masuk surga. Kita tahu orang yang berzina kalau bertobat
diampuni oleh Allah, bahkan diganti keburukan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah di surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ayat 68 sampai 70 itu bercerita tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak taubat, Allah ancam dengan kehinaan. Tapi kalau bertaubat, apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka lah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam hal ini penzina tadi karena bertobat dia diampuni oleh Allah, maka dia berhak untuk masuk surga. Itu babnya di situ, Bu. Nah, kalau mau kita teruskan pemahamannya gini, Bu. Menyayangi anjing saja masuk surga, apalagi menyayangi manusia, gitu loh. Karena manusia lebih mulia daripada binatang. Nah, sama dengan gini, Bu. Ini menarik ya. Kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan orang yang pelihara anjing di rumah tidak untuk menjaga harta dan tidak untuk berburu, itu setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Orang yang pelihara anjing tidak untuk berburu dan tidak untuk menjaga ternak atau harta, itu tiap hari dia akan dikurangi pahalanya sebesar gunung Uhud setiap hari. Aukamakol. Iya. Tunggu dulu. Kalau melihara, tapi kalau anjing liar dikasih makan tuh nggak ada masalah. Ini dia melihara, tapi tidak untuk berburu, tidak untuk menjaga harta. Analisa ulama kontemporer, ulama belakangan itu menganalisa begini. Rupanya anjing itu jenis binatang yang aktif, sehingga dia kalau tidak diberi pekerjaan, tidak diberi kesibukan, dia stres. Betul ya? Kalau dia tidak diberi kesibukan, dia stres. Nah, bikin stres anjing itu pahalanya dikurangi seberat gunung Uhud. Apalagi bikin stres suami. Apalagi bikin stres istri. Daya itu. Apalagi bikin stres istri gitu ya. Tentu dalam konteks dolim ya. Dalam konteks dolim. Stres karepe dhewe urusane kono. Maksud saya itu. Ngoten nggih Bu Ratna nggih. Jadi ini bab tepat tentang kasih sayang. Itu satu dulu. Yang kedua berkenaan dengan Rabiul. Gini. Terlepas ada atau tidak dari riwayatnya ya. Terlepas ada atau tidak dari riwayatnya, saya mau tanya sekarang. Terkait dengan sholat itu yang Nabi perintahkan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat, hadisnya Bukhari Muslim ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Melihat itu pakai mata atau pakai kuping? Mata. Kalau mata berarti gerakan apa ucapan? Gerakan. Maka yang dikoreksi oleh Nabi itu dalam sholat bukan bacaan kebanyakan, tapi gerakan. Di dalam sholat itu, sifat sholat Nabi, kalau bahasa kita, itu sependek yang saya baca. Itu Nabi hampir tidak pernah mengkoreksi bacaan, walaupun bacaan itu Nabi tidak mengajarkan. Yang sering Nabi koreksi itu gerakan. Enggak tumak ninah, gerakan itu. Rukuk sujudnya enggak serius, gerakan itu. Sujudnya kayak anjing, itu yang meletakkan Nabi tegur itu. Jadi hampir semua yang Nabi tegur itu gerakan, bukan bacaan. Kalau bacaan, justru ada banyak bacaan para sahabat yang Nabi belum mengajarkan sebelumnya dan Nabi justru membenarkan. Contoh. Hadisnya Sahih Muslim. Ada sahabat takbir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Nabi biasanya Allahumma ba'id atau wajjahtu wajhiyya atau ini wajjahtu wajhiyya misalnya. Ini enggak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat kata Nabi, siapa tadi yang baca? Karena Nabi belum mengajarkan. Siapa yang mau comang? Tapi Nabi bukan menegur dalam arti menyalahkan. Lihat kalimat berikutnya. Saya Rasulullah. Kalau bahasa jadi enggak ada itu modifikasi ya. Pokoknya itu yang kamu baca tadi itu
membuat langit pintunya terbuka. Dibukanya pintu langit itu berarti ijabah doa itu atau rahmat turun. Sahabat membaca doa yang Nabi belum mengajarkan, tapi membenarkan. Ada lagi, ada sahabat ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah. Kalau yang Nabi kan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ini enggak dia. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fih, dan seterusnya itu. Selesai salat kata Nabi, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Itu 30 lebih malaikat berebut mencatat pahala bacaan kamu. Nabi belum pernah mengajarkan. Dan masih banyak lagi lah bacaan-bacaan yang Nabi tidak mengajarkan, tapi oleh Nabi tidak dilarang. Maka kalau kita iftirosh dalam sholat, duduk di antara dua sujud maksud saya, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni sebagai doa, tidak ada masalah. Sebagai doa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak membatalkan sholat sama sekali. Nah, karena ternyata di dalam bacaan sholat itu tidak semuanya, dan iftitahnya Sayyidina Umar aja ada. Jadi bukan dari Nabi, itu ada. Dan itu tidak dipersoalkan oleh para ulama. Karena memang Nabi tidak mengkoreksi bacaan. Yang Nabi koreksi itu perbuatan. Makanya hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat itu, melihat itu berarti pakai mata. Kalau mata berarti apa? Gerakan. Makanya bacaan walaupun Nabi belum pernah mengajarkan, hampir tidak pernah Nabi koreksi untuk disalahkan maksudnya. Tapi pernah nggak Ustadz Nabi menyalahkan seorang sahabat yang berkata yang Nabi tidak pernah mengatakan? Pernah. Itu ketika ada orang bersin. Pas sholat ada orang bersin. Alhamdulillah dia bilang. Sampingnya ada anak kecil ngomong yarhamukallah. Selesai sholat kata Nabi tidak menegur yang ucap alhamdulillah. Nabi negur yang anak kecil yang ucap yarhamukallah. Cung, sholat itu bicara dengan Allah, bukan bicara dengan makhluk. Jangan diulangi lagi ya. Jadi karena kalau yarhamukallah berarti mendoakan orang kan, berarti ngobrol sama orang. Dilarang oleh Nabi. Nah, sholat itu nggak bicara sama Allah, cung. Makanya wa'afini wa'fu'ani itu bicara dengan Allah, nggak ada masalah. Sebagai doa Bu ya, sebagai doa. Kecuali kalau ibu mau persis seperti dalam hadis, mungkin betul kata sang ustadz yang ngomong ke ibu itu bahwa tidak ada kata yang ibu maksud tadi. Tapi sebagai doa dia sah dan tidak membatalkan sholat dan insya Allah tetap berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten ibu nih? Baik. Mau Bu Imun. Sebelum akhirnya Bu Dona. Nggih. Nggih. Bagus. Kalau ibu tadi cermati surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70, terutama ayat 70-nya, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala. Dosa diganti dengan ampunan. Maaf ya, bahkan kalau tadinya dia penuh dengan dosa besar, akan Allah ganti dengan aneka kebaikan-kebaikan. Itu janji Allah untuk orang yang sungguh-sungguh bertobat. Makanya dalam hal ini sependek yang pernah saya baca di fikih sunnah saya sabik di bab tentang hudud yang saya baca itu ya. Nabi bersabda kamakal, bagi yang berzina silakan pilih kata Nabi. Mau lapor sama saya silakan nanti saya hukum kata Nabi. Atau diam dan tobat sudah. Nah, jadi itu taubat itu insya Allah akan buat seseorang itu bahkan masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau pernah baca dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Allah berfirman untuk orang yang sudah bertobat, sudah beristighfar, kata Allah apa? Yang lalu darimu aku tidak peduli kata Allah. Yang lalu darimu aku tidak peduli. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang telah bertobat itu seperti tidak punya dosa. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Wallahu alam bishawab. Baik, silakan yang lain kalau ada. Bu Dona biasanya. Terakhir kayaknya ini. Monggo Bu Dona. Hah?
Aha. Boleh, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya gini Bu, yang kurang dari yang wajib itu bisa ditambal dengan yang sunnah sebenarnya. Jadi ibu nggak harus puasa qadha terus, nggak harus. Kecuali ibu memang betul-betul yakin punya hutang. Ya, kalau ibu yakin punya hutang memang wajib qadha. Tapi kalau ibu tidak punya hutang, ibu perasaan dulu puasa, cuman namanya orang dulu kan puasanya gimana gitu. Kayak ini deh, ini. Haji itu. Hampir semua orang yang sudah haji ngomongnya apa? Saya merasa haji saya kemarin kurang sempurna. Saya pengen haji lagi gitu. Ya kalau ada duitnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau nggak ada duit bagaimana? Untungnya dalam Islam itu untuk menyempurnakan haji yang mabrur itu tidak harus mengulang haji lagi. Tapi cukup dengan tibul kalam, baiknya perkataan, wa it'amut ta'am, memberi makan orang lain, dan ifsa'u salam, menebar salam. Jadi menyempurnakan haji yang kita merasa kurang sempurna haji itu bisa disempurnakan dengan memperbaiki ucapan, dengan dermawan, dan dengan menebarkan salam tadi diantaranya. Nah sama dengan puasa. Kalau ibu merasa dulu sudah puasa, hanya ibu ngerasa kayaknya saya dulu puasanya masih jelek deh kualitasnya. Ya sudahlah, yang lalu biar berlalu. Sekarang diperbaiki dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Insya Allah Senin Kemis kita dan lain-lain itu cukuplah itu untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Kecuali ibu betul-betul tidak puasa dulu, berarti itu harus ditobati dan diqadha. Nah, ngoten nggih Bu Imun nggih. Allah a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Dona, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik. Ya monggo. Baik. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu secara fisik berdakwah tidak menjangkau Eropa. Secara fisik, Nabi ketika masih sugeng dulu, masih hidup, itu beliau ketika berdakwah secara fisik yaitu tidak menyentuh ke Eropa. Beliau dulu nggak jauh-jauh, Mekah, Madinah, Syam, gitu ya. Jadi Mekah, Madinah, Syam, gitu. Nggak jauh dari itu aja. Secara fisik ya. Tapi di masa Nabi, pendelegasian dai sampai ke Mesir, sampai ke Irak, sampai itu sudah terjadi itu. Nah, bisa jadi nanti di generasi Khulafaur Rasyidin bahkan sampai ke tembus ke Eropa, sampai ke Asia, sampai ke macam-macam. Karena dulu penyebarluasan dakwah Islam itu sudah sampai di
sampai ke pelosok-pelosok yang di luar Arab lah kalau bahasa kita. Itu di masa Nabi sudah terjadi itu. Makanya ketika Islam menyebar luas keluar Jazirah Arab, itu ada yang terislamkan terarabkan, ada terislamkan tapi tidak terarabkan. Mesir itu terislamkan terarabkan, kan dia Afrika itu. Jadi dia terislamkan terarabkan dia, Mesir itu. Kalau Persia itu terislamkan tapi tidak terarabkan. Indonesia campur. Ada yang ya macam-macam lah. Habib Arab bukan, India bukan. Ya, nggak apa-apa kan, memang dakwanya belum menjangkau ke sana mungkin. Tapi cepat atau lambat insya Allah sampai. Karena yang sudah terjadi aja kalau di musim haji itu loh. Janji Allah bahwa nanti orang dari pelosok pedalaman pun akan berhaji. Itu orang-orang Eskimo itu kalau haji itu. Iya kan, kita nggak membayangkan bagaimana mereka bisa berhaji itu. Dan mereka Masya Allah luar biasa. Dari pelosok-pelosok negeri yang mungkin kita nggak membayangkan lah, itu mereka bisa datang. Nah, makanya dalam hal ini Bu Dona nggak usah khawatir, itu urusan Allah itu. Tapi bagus, keresahan Bu Dona bagus, karena beliau berarti menginginkan ada hidayah di situ kan. Nah, semoga dengan harapan Bu Dona Allah kabulkan, nanti cepat atau lambat akan segera ada masjid gitu. Amin insyaallah. Yang kedua mengenai datang ke tempat ibadah dalam konteks untuk menambah wawasan atau dalam konteks untuk tugas negara dan seterusnya. Kalau konteksnya itu nggak ada masalah insyaallah. Jadi bahkan maaf ya, andaikan terpaksa kita sholat di dalam gereja sekalipun, kalau memang nggak ada tempat lain kecuali di situ, selama tidak menghadap ke arah patungnya pun tidak ada masalah sebenarnya. Jadi Quran itu gini Bu, ini bahasa Al-Quran ya. Siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi ini, ambil pelajaran dari orang-orang yang mendustakan. Itu kalau merujuk pada ayat itu berarti apa? Kita suruh datang ke makamnya Fir'aun. Tuh lihat, ambil pelajaran. Kita suruh datang ke negeri-negeri Sodom misalnya, negeri yang di situ pernah ada orang-orang yang pernah dihancurkan. Tapi memang nggak boleh berlama-lama sih. Di tempat-tempat yang ada pernah turun nggak boleh berlama. Tapi datang untuk mengambil pelajaran tidak ada masalah. Nah, termasuk Sayyidina Umar pernah mengatakan, andaikan saya tidak khawatir terjadi fitnah, saya ingin sholat di dalam gereja supaya mereka tahu indahnya Islam. Tapi kan beliau tidak mengerjakan karena takut terjadi fitnah saat itu. Nah, dari dalam konteks niat ibu untuk menambah wawasan, sejarah, pengetahuan atau apapun, terus ditambah lagi, apalagi itu tugas negara, saya kira itu tidak ada masalah insya Allah. Itu seperti itu. Yang penting jangan ikut-ikutan mereka gitu aja. Itu satu. Terus kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan seorang hidup yang suaminya selalu meninggal terlebih dahulu. Saya punya jamaah di Perumnas 3 itu, sekarang suami yang ketiga. Suami pertama mati, kedua mati. Sekarang yang ketiga, alhamdulillah umurnya panjang, alhamdulillah Masya Allah. Beliau nanya ke saya, nanti saya dengan suami yang mana ya Ustaz ya katanya. Saya bilang, kalau merujuk pada hadis yang ada di sini ya, dengan yang paling ibu cintai. Di hadis yang lain, dengan yang paling baik kepada ibu. Jadi maaf ya, ada istilah orang kampung itu gini, jangan nikah lagi nanti kok nggak ketemu loh sama suamimu yang dulu. Kalau merujuk pada konsep dalam kitab ini nggak benar. Kalau di kitab ini dikatakan nanti ketemu dengan siapapun yang dia pilih. Jadi mau dengan suami pertama, kedua, apa ketiga, boleh pilih nanti. Nah ibu ini ngomong ke saya gini, Ustadz boleh nggak tiga-tiganya katanya. Saya bilang jangan nanya saya Bu, saya bilang gitu. Nanya sama yang punya surga aja, saya bilang gitu. Tapi di surga itu tidak ada poliandri. Karena satu wanita laki-laki banyak itu namanya pelacur. Di surga tidak mungkin. Jadi tetap pilih salah satunya. Apakah itu takdir? Ya kalau sudah mati takdir Bu. Kalau sudah mati apa? Takdir. Nah tapi selebihnya wallahu a'lam besok. Karena gini Bu, suami atau istri jodoh lah itu rizki itu. Rizki itu kalau di dunia itu sebentar ada yang harus saya sebentar ini. Ada yang mau ngasih saya tolak.
dikasih tolak angin katanya kalau umroh lagi musim dingin katanya. Dikasih. Alhamdulillah. Jasa. Nama? Sponsor ya. Ini. Oke. Ya semoga Allah berkahi semuanya. Amin Allahumma. Takdir. Itu takdir. Jadi kalau kita bicara takdir, memang itu takdir gitu. Nah, sehingga kemudian ya bagaimana? Ya nggak bagaimana. Pertanyaan berikutnya, ketemu nggak nanti dengan suaminya? Kalau sampai 3 tadi suaminya ya, itu nanti pilih dia, suruh milih. Kalau suaminya masuk surga, kalau suaminya yang masuk neraka ya nggak dipilih pasti itu. Atan, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Popi. Nggih. Swarga nunut neraka katut itu istilah ya. Istilah di mana umumnya istri itu ngikut suami. Bukan suami ngikut istri. Contoh. Suaminya ustadz. Istrinya bukan ustadz. Itu orang manggil apa? Bu ustadz gitu. Itu namanya swarga nunut neraka katut. Suaminya bupati. Istrinya pasti dipanggil nggih Bu Bupati gitu, Ibu Bupati gitu. Iya, pokoknya suaminya haji, dipanggil Bu Haji, walaupun istrinya belum haji itu. Tapi itu nggak berlaku sebaliknya biasanya. Istrinya ustadzah, biasanya nggak serta merta suami panggil Pak Ustadz, enggak biasanya. Istrinya haji, nggak serta merta dipanggil. Nah itu yang dimaksud swarga nunut neraka katut. Jadi elek, bagus dan tidak bagusnya nama istri itu biasanya suami, pertaruhannya begitu. Ya, itu yang saya pahami. Jadi bukan berarti terus kalau suami masuk surga, istri mesti masuk surga atau sebaliknya belum tentu juga. Kecuali istri layak mendapatkan syafaat. Nah, kalau untuk kasus Nabi Nuh sama Nabi Lut, itu istrinya tidak patut mendapat syafaat karena beda frekuensi, beda iman itu. Nah, ngoten nggih. Bagus. Secara prinsip betul. Kaidahnya laki-laki baik-baik akan dapat ya. Nah, Nabi Nuh itu istrinya enggak satu, Bu. Nah, itu yang masalah yang satu itu. Ya, jadi yang saya tahu Nabi Nuh itu istrinya enggak satu. Cuman yang satu itu bermasalah memang yang satu itu. Nabi Lut saya kurang tahu berapa istrinya. Cuman begini, ada satu kaidah yang mengatakan likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualiannya. Nah, 2 nabi ini termasuk yang dikecualikan. Jadi ada suaminya soleh tapi istrinya tidak soleh, atau solihah, Asia solihah, suaminya Fir'aun. Ya, jadi itu jenis pengecualian. Walaupun di balik semua itu ada hikmahnya, terutama untuk kita ya. Ada hikmahnya terutama untuk kita untuk mengambil pelajaran dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi atau cukup dulu? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.